Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Badawi Siregar. Saya mahasiswa Syamolek dan Amik Wahana Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu agama Islam, yang poinnya hak-hak ibu. Adapun dalam beberapa dalil dan dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Maksudnya, selambat-lambat waktu menyapi ialah setelah anak berumur 2 tahun. Quran Surat Luqman ayat 14. Dari Al-Mikdam bin Ma'di Yakrib bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ibu kalian, kemudian berwasiat tentang ayah kalian, kemudian berwasiat tentang kerabat yang terdekat. Dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling berhak atas seorang wanita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, suaminya. Kalau atas laki-laki, dia menjawab ibunya. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah menjadi minumnya, pangkuanku pernah menjadi pelipurnya, dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku dan hendak mencabutnya dariku. Rasulullah SAW bersabda, kamu lebih berhak daripada ayahnya selama kamu belum menikah. Bagaimana kalau ibu beda keyakinan? Dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ibuku datang kepadaku yang belum suka Islam pada masa Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku boleh berhubungan dengannya? Jawabnya, ya boleh. Ibnu Uyainah berkata, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, sahabat Asma bin Abu Bakar radhiyallahu telah berkata, di zaman Rasulullah pernah ibu datang kepadaku padahal dia masih musyrik. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku yang masih musyrik datang kepadaku karena dia sangat mencintaiku. Adakah aku harus menyambung silaturahmi dengannya? Rasulullah SAW menjawab, ya, kamu harus tetap menjaga tali kekeluargaanmu dengan ibumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan poinnya lain, siapa yang lebih berhak mendapatkan kebaikan? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak dengan kebaikanku? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah SAW menjawab, ayahmu. Dan dalam keterangan lain, bahwa ibu memiliki 3 kali hak lebih banyak daripada ayahnya, karena kata ayah dalam hadis disebutkan sekali, sedangkan kata ibu diulang sampai 3 kali. Hal ini bisa difahami dari kerepotan ketika hamil, melahirkan, menyusui. 3 hal ini hanya bisa dikerjakan oleh ibu dengan berbagai penderitaannya, kemudian ayah menyertainya dalam tarbiyah, pembinaan, dan pengasuhan. Hal ini disarankan pula dalam firman Allah, yaitu yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada
kedua orang ibu bapakmu hanya kepada kulah kembalimu. Dalam Quran surat Luqman ayat 14. Dalam hal lain, siapakah yang lebih berhak atas anak laki-laki, ibunya atau istrinya? Hadis Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim yang mensahihkannya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah manusia yang paling berhak atas seorang wanita?" Jawabnya, "Suaminya." "Kalau anak atas laki-laki?" Jawabnya, "Ibunya." Diriwayatkan Al-Hakim dan Abu Daud dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa ada seorang wanita yang bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak laki-laki ini pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah menjadi minumannya, pakaianku pernah menjadi pelipurnya, dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku dan hendak mencabutnya dariku. Dan sesungguhnya ayah menceraikan dariku dan hendak mencabutnya dariku." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih berhak daripada ayahnya selama kamu belum menikah." Jadi hak seorang ibu mengasuh anaknya ketika bercerai yaitu selama ibunya belum menikah. Maksud menikah dengan laki-laki lain bukan ayahnya, maka wanita itu yang meneruskan pengasuhannya karena ialah yang lebih spesifik dengan anaknya, lebih berhak baginya karena kekhususannya ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam poin lain, tata krama terhadap orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Quran surat Al-Isra. Tata krama terhadap orang tua yang lainnya. Sahabat Umar bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Engkau adalah utusan Allah, dan aku telah mengerjakan salat 5 waktu, membayar zakat atas harta bendaku, dan melakukan puasa di bulan Ramadan. Bagaimanakah nasibku nanti?" Jawab Rasulullah, "Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan sebagaimana diungkapkan di atas, maka pada hari kiamat nanti dia akan berada di sisi para nabi, para sadiqin, dan para syuhada." Lalu Rasulullah SAW mengacukan jari tangannya seraya bersabda, "Selagi orang itu tidak durhaka terhadap kedua orang tuanya." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dengan 2 sanad yang satu di antaranya adalah sahih. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.